Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 8, mata kuliah Strategi Belajar Mengajar, akan melakukan micro teaching dengan materi Hukum 2 Newton. Adapun saya, Tasya Salsabila, berperan sebagai guru dan teman saya. Saya, Novia Hanum, berperan sebagai murid. Saya, Welki Sigiro, berperan sebagai ketua kelas. Baik, langsung saja kami mulai micro teaching kami hari ini. Selamat menonton. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang hukum 2 Newton. Ada baiknya sebelum memulai pelajaran kita berdoa dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Untuk semuanya hadir ya pada hari ini. Hadir, Bu. Ya, kita akan mempelajari materi tentang hukum 2 Newton. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian semua mampu menjelaskan hubungan antara massa, gaya, dan percepatan dengan tepat. Yang kedua, kalian mampu menerapkan persamaan hukum 2 Newton untuk menyelesaikan permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akan memutar video, silakan kalian semua analisis video ini ya. Baik, Bu. Baik, ini video yang kedua. Nah, ada yang bisa memberi tanggapan tidak mengenai video tersebut? Saya, Bu Novia. Iya, silahkan Novia. Dalam video pertama dan video kedua itu, yang ada di itu adalah karena mobilnya mogok, jadi mobilnya didorong, Bu, agar bisa bergerak. Mobil mogok didorong agar bisa bergerak. Ada yang tahu kenapa mobilnya bisa bergerak? Karena diberi gaya, Bu. Ya, benar sekali Novia. Ternyata gaya bisa membuat suatu benda bergerak. Jadi di sini ada yang tahu apa pengertian gaya? Saya, Bu Welki. Ya, silahkan Welki. Menurut saya, gaya itu adalah suatu dorongan yang diberikan pada suatu benda dan menyebabkan benda tersebut mengalami perubahan gerak, Bu. Oke, bagus sekali, Welki. Ibu mau bertanya lagi mengenai video tadi yang sudah diputar. Kalau misalkan massa mobil SpongeBob dan massa mobil Abang Saleh itu sama, kira-kira mobil mana yang bergerak lebih cepat? Mobil SpongeBob, Bu, menurut saya. Mobil SpongeBob bergerak lebih cepat dibandingkan mobil Abang Saleh, Bu. Alasannya kenapa? Oke, sepertinya kalian belum tahu ya. Sekarang kita tonton dulu video yang kedua. Ada adanya di dalam keluarga. Nah, di sini kan ada mobil dan motor yang sama-sama didorong oleh satu orang.
dengan gaya yang sama tentunya. Setelah menonton video kedua tadi, video pertama dan video kedua, kira-kira ada yang ingin ditanyakan tidak? Saya Bu ingin Oke, bertanya. Nabila, silahkan. Pada video pertama yang SpongeBob bergerak lebih cepat dibandingkan Abang Saleh. Padahal masa mobil tersebut sama. Kemudian ada lagi. Saya, Bu. Ya, silahkan Welki. Pada video kedua, mengapa percepatan kedua benda bergerak dengan percepatan berbeda, padahal gaya yang diberikan sama, Bu? Oke, baiklah. Jadi Ibu akan menjawab pertanyaan kalian. Yang pertama itu, mengapa mobil SpongeBob bergerak lebih cepat daripada mobil Abang Saleh, padahal masa mobilnya sama? Jadi, saat dua benda melaju dengan masa yang sama, tapi diberikan gaya yang berbeda, benda yang diberikan gaya paling besar akan bergerak lebih cepat. Seperti mobil SpongeBob tadi kan ada sekitar 2 atau 3 orang yang mendorong. Kalau mobil Abang Saleh kan dia sendiri. Jadi karena percepatan berbanding lurus dengan gaya, semakin besar gaya maka percepatan akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, itu disimbolkan dengan acceleration berbanding lurus dengan force. Percepatan berbanding lurus dengan gaya. Pertanyaan dari Welki, pada video kedua, mengapa percepatan kedua benda bergerak dengan percepatan berbeda padahal gaya yang diberikan sama? Nah, saat dua benda dengan massa yang berbeda diberikan gaya yang sama, maka benda dengan massa yang kecil akan bergerak lebih cepat. Seperti motor tadi, karena percepatan berbanding terbalik dengan massa. Semakin besar massa, maka percepatan akan semakin kecil, begitu juga sebaliknya. Itu disimbolkan dengan acceleration berbanding terbalik dengan 1/massa. Apakah anak-anak Ibu dapat memahami apa yang sudah Ibu paparkan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, jadi Ibu akan membuat kesimpulan. Nih, percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya total yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Secara matematis dapat dirumuskan percepatan sama dengan sigma gaya seluruh gaya dibagi massa, atau seluruh gaya sama dengan massa dikali percepatan. Apakah dapat dipahami? Sudah, Bu. Sangat bisa dipahami, Bu. Baik, terima kasih semuanya. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu harap anak didik Ibu semua dapat memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih semuanya. Jangan lupa mengerjakan tugas. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran kami hari ini. Kami harap video ini dapat menambah wawasan teman-teman sekalian, dan maaf juga bila masih ada kekurangan dalam video pembelajaran kami. Baik, terima kasih kepada yang sudah menonton. Oke, udah.